Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Agroteknologi kelas I. Sebelum masuk pada pemaparan materi, kami akan memperkenalkan teman kelompok kami. Saya sendiri Ahmad Kumaini, ada Diana Anggraini, Inyuman Murtana, Kevin Kandililing, Muhammad Syafiq, Nurul Hairiya Wahdani Hamka, Sulfiana. Materi yang akan kami paparkan yaitu senyawa hidrokarbon. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai karbon tersebut. Selanjutnya adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Yang pertama, tata nama alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Rumus CnH2n+2. Pemberian nama diperlukan untuk menunjukkan jumlah atom C dan rumus strukturnya. Aturan pemberian nama hidrokarbon telah disepakati oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu lembaga internasional yang mengatur tentang penamaan senyawa. Adapun nama senyawa alkana suku pertama hingga 10 dirangkum dalam tabel 1 titik. Aturan penamaan senyawa alkana. Alkana rantai lurus, tidak bercabang. Jika rantai karbon terdiri dari 4 atom karbon atau lebih, maka alkana diberi awalan N. Normal. Contoh: CH3, CH2, 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 CH3, N pentana. Dan contoh lainnya bisa dilihat pada tabel pertama, rumus molekul dan nama senyawa alkana. Gugus alkil. Gugus alkil senyawa alkana yang kehilangan satu atom H alkil mempunyai rumus umum CnH2n+1. Alkana CH4 kehilangan satu atom H menjadi CH3 atau alkil. Oleh karena itu, penamaan alkil sesuai nama alkananya, tetapi akhiran ana diganti il. Tabel 2 menyajikan contoh alkil beserta rumusnya. Dapat dilihat pada tabel nomor 2, struktur, rumus molekul, dan nama beberapa alkil. Aturan penamaan senyawa alkana rantai bercabang. Yang pertama, nama alkana dipilih berdasarkan rantai C terpanjang dalam kurung rantai utama atau rantai induk. Yang kedua, atom-atom C yang terletak di luar rantai utama merupakan rantai cabang atau gugus alkil. Yang ketiga, penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Yang keempat, alkil-alkil yang tidak sejenis dituliskan berdasarkan urutan abjad dalam kurung butil, etil, iso, metil, dan propil. Yang kelima, alkil-alkil sejenis penulisannya digabung dengan diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang keenam, apabila salah satu atom C pada rantai utama mengikat dua gugus alkil, penulisan nomornya harus diulang. Yang ketujuh, alkil yang mengandung atom C terbanyak terikat pada atom C rantai utama dengan nomor terkecil. Yang kedelapan, apabila terdapat beberapa alternatif rantai terpanjang, dipilih yang mengandung cabang terbanyak. Contohnya dapat dilihat pada soal berikut. Selanjutnya, pemberian nama alkena. Yang pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mempunyai ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran rantai utama dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Yang ketiga, penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 2 tersebut. Contohnya, CH2 sama dengan CH, CH2, CH2, CH3 yang membentuk satu pentena. Yang keempat, pada alkena bercabang, pemberian nama senyawa seperti pada alkana. Yang kedua, tata nama alkena.
Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Dalam rantai karbon alkena terdapat satu ikatan rangkap 2 dan memiliki rumus umum alkena adalah CnH2n. Nama-nama alkena diambil dari nama alkana tetapi akhiran ana diganti ena. Perhatikan tabel di samping yang menyajikan nama senyawa alkena suku pertama hingga 10. Baik, perkenalkan nama saya Sulfiana. Selanjutnya saya akan bahas tentang ternama alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu ikatan rangkap 3 antar atom C pada rantai karbonnya. Oleh karena itu, terdapat satu ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Alkuna menjadi kekurangan satu atom H dibanding alkena, sehingga rumus umum alkuna adalah CnH2n dikurang 2. Nama-nama alkuna ini sendiri umumnya diambil dari nama alkana, tetapi untuk akhiran ana diganti menjadi akhiran una. Adapun rumus molekul, rumus struktur, dan beberapa nama senyawa alkuna pada tabel berikut. Untuk contoh yang pertama itu untuk rumus molekul C2H2 dengan rumus struktur CH rangkap 3 CH dengan nama Iupek etuna dan nama trivial asetilena. Aturan penamaan alkuna. Cara pemberian nama pada alkuna umumnya sama dengan alkena. Perkecualian untuk trivial C2H2 adalah asetilena. Akhiran ena dari nama asetilena bukan berarti sama dengan akhiran ena pada senyawa alkena. Ingat, asetilena merupakan nama trivial, bukan nama Iupek. Berdasarkan rumus umumnya, alkuna merupakan isomer fungsi dari alkadiena. Selanjutnya itu sifat fisis. Yang pertama, pada suhu kamar, 3 suku yang pertama adalah gas, suku-suku berikutnya adalah cair, dan suku-suku tinggi berbentuk padat. Jika cairan alkena dicampur dengan air, maka kedua cairan itu akan membentuk lapisan yang saling tidak bercampur. Karena kerapatan cairan alkena lebih kecil dari 1, maka cairan alkena berada di atas lapisan air. Yang kedua itu dapat terbakar dengan nyala yang berjelaga karena kadar karbon alkena lebih tinggi daripada alkana yang jumlah atom karbonnya sama. Yang ketiga, titik didih dan titik leleh alkena naik dengan pertambahan nilai Mr. Yang keempat, alkena bersifat nonpolar, sehingga sukar larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti etanol. Yang kelima, sifat fisis alkena, titik didih dan titik leleh dengan Mr yang sama, isomer untuk rantai lurus lebih tinggi dan rantai bercabang. Yang keenam, titik didih senyawa alkena berisomer geometri. Struktur cis lebih tinggi dari trans. Misalnya cis 2 butena 3,7 derajat Celcius lebih tinggi dari trans 2 butena 0,8 derajat Celcius. Yang ketujuh itu C2C4 berwujud gas, C5C17 berwujud cair, dan C18 dan seterusnya berwujud padat. Sifat kimia. Alkena jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap. Reaksi yang terjadi pada alkena antara lain 1. Reaksi adisi, penambahan atau penjenuhan. Reaksi adisi yaitu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Zat-zat yang dapat mengadisi alkena adalah 1. Gas hidrogen, yang kedua halogen, contohnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Yang ketiga asam halida, contohnya HCl, HBr, HF, dan HL. Yang kedua reaksi pembakaran, oksidasi dengan oksigen. Pembakaran sempurna alkena menghasilkan CO2 dan H2O, C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Dan pembakaran tidak sempurna alkena menghasilkan CO dan H2O, C2H4 ditambah 2O2 menghasilkan 2CO ditambah 2H2O. Kemudian yang ketiga, reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Hidrokarbon siklik. Senyawa siklik adalah senyawa organik yang memiliki rantai karbon tertutup atau melingkar atau membentuk cincin. Senyawa siklik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik adalah senyawa yang mempunyai heteroatom.
di mana heteroatom adalah unsur yang menggantikan satu atau lebih atom hidrogen atau atom karbon pada cincin dalam senyawa organik agar valensi dapat terpenuhi. Yang kedua, senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik adalah senyawa organik dengan struktur cincin berikatan tunggal. Kemudian yang ketiga, senyawa aromatik. Senyawa aromatik adalah senyawa organik dengan cincin benzena C6H6, yaitu terdiri atas 6 atom karbon. Kemudian yang terakhir, senyawa polisiklik. Senyawa polisiklik adalah senyawa yang memiliki cincin lebih dari satu yang saling berhubungan atau menyatu. Selanjutnya, penerapan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang industri, contohnya benzena. Industri sabun dan deterjen memakai marlon, alkali benzena, sulfonat, ABC sebagai pengganti sabun, dan industri las menggunakan gas asetilena atau C2H2. Pada bidang transportasi, senyawa hidrokarbon diaplikasikan dalam bentuk minyak bumi sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak diesel, dan aspal. Pada bidang pertanian, hidrokarbon digunakan sebagai zat insektisida dan pembunuh bakteri. Contohnya adalah methoxychlor, aldrein, dieldrin, endrien, baygon, sevin, dan paralion. Pada keperluan rumah tangga, contohnya untuk bahan bakar rumah tangga seperti untuk kompor yang menggunakan minyak tanah dan gas alam. Gas alam terdiri dari hidrokarbon dengan atom C rendah. Sekian presentasi kami mengenai senyawa hidrokarbon. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.